Jadi kejadian ini di tahun 2022 akhir bang. Saya itu lagi ya masih nongkrong lah, karena kan kebetulan rumah saya itu buat nongkrong anak-anak gitu. Mainan gitar, ngopi-ngopi. Tiba-tiba om saya ini, Om Herman ini nawarin kerjaan bang ke saya. Tahu saya belum kerja juga di situ. Dia nawarin kerjaan buat jadi karyawan di bubur ayam. Pas saya ngebuka tuh pintu bang, pintu yang paling sebelah kiri, mau ngebuang bubur. Itu saya ngeliat sosok lagi di kloset itu bang, kayak nongkrong gitu, itu lidahnya panjang bang. Itu di jam setengah 4 subuh atau jam 4-an, saya denger itu kenceng banget bang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya bangun duduk, itu lagi di saudara saya bang, kan saudara saya buka baju, telanjang baju gitu bang. Itu duduk, itu kayak nungguin orang sakit bang. Saya bangun-bangunin, itu udah gak ada napasnya bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Lautan Mistis. Seperti biasa bersama gue Rizko, dan kali ini kita kedatangan narasumber yang pernah datang ke sini juga. Jadi kita udah kedatangan Bang Putra atau Bang Dika yang sebelumnya cerita tentang ABK. Nah, kali ini beliau mau cerita tentang pengalaman ketika jualan bubur. Nah, di saat itu dia mengalami suatu pengalaman yang mistis. Oke, langsung kita sapa dulu nih. Samping gue udah ada Bang Putra atau Bang Dika. Halo Bang. Halo bang. Gimana nih kabarnya nih? Baik bang. Baik, alhamdulillah. Nah, jadi ini cerita tentang pengalaman waktu jualan bubur. Iya, jadi saya kerja di bubur ini di tahun 2022 akhir bang. Saya itu sama saudara saya nih, saudara dari nenek sih sebenarnya. Bukan saudara deket lah, saudara dari nenek. Kebetulan dia habis lulus sekolah belum kerja, dari abang saya itu nawarin, temennya nyari karyawan gitu loh. Sebenarnya saya pasti itu nggak mau, cuma dipaksa. Akhirnya saya buat nyari orang boleh, akhirnya saya ngajak nih saudara saya. Ternyata itu ya ngalamin kejadian yang gak terduga sih bang. Oke, nah ditandu cerita nih Bang. Nah, sebelum masuk ke cerita, gue mau ngingetin ke kalian, bagi kalian yang belum subscribe, yuk bantu kita dengan cara subscribe, like, komen, dan share video ini. Dan juga bagi kalian yang mau jadi narasumber di sini, caranya gampang banget. Mampir aja langsung ke Instagram kita di lautan.mistis. Nanti tim kita ada yang hubungin kalian. Oke, langsung aja kita simak cerita dari Bang Dika. Jadi kejadian ini di tahun 2022 akhir bang. Saya itu lagi ya masih nongkrong lah, karena kan kebetulan rumah saya itu buat nongkrong anak-anak gitu. Mainan gitar, ngopi-ngopi. Tiba-tiba om saya ini, Om Herman ini nawarin kerjaan bang ke saya. Tahu saya belum kerja juga di situ. Dia nawarin kerjaan buat jadi karyawan di bubur ayam. Saya bilang ke om saya nggak bisa. Ya sempet nolak lah gitu, kayak ya nggak bisa juga. Apalagi tipe kayak saya kan nggak bisa berhadapan sama orang banyak gitu bang. Tapi saya pikir-pikir, ya kalau ada temennya sih nggak apa-apa. Cuma kalau saya sendiri saya nggak mau. Baru nih om saya, ya udah ntar saya tanyain ke bosnya nih bang, obeng lah sebut aja ya. Ntar saya tanyain ke obeng, kalau butuhnya 2 ya kamu berarti mau. Ya mau kalau ada temennya gitu. Udah tuh bang, dia cabut, saya masih nongkrong sama teman-teman. Besokannya ini om saya itu nge-WA. Ya nih udah nanyain sama obeng, sana nyari siapa gitu buat teman kamu. Saya pikir-pikir siapa ya, sempet ngajak ke temen nih, cuma temen nggak mau yang pada nongkrong di situ. Siapa ya, saya pikir-pikir, baru nih inget, ya, saya punya saudara, dia baru lulus sekolah, kali aja mau. Saya datang nih bang ke rumah dia. Saya datang ketemu ibunya dia, saya nanya kan, Bude, si Imam mana? Ada di dalam. Panggilin Bude, saya di luar ini. Dipanggilin, dia keluar, saya tawarin kerjaan bang. Mam, mau gak kerja bubur ayam? Ya dia sempat, lah gak bisa mas, bubur ayam kerjanya ngapain aja gitu. Masnya emang udah pernah? Belum. Itu mas aja belum pernah, ngajak aja gitu. Terus itu ya kita belajar udah, daripada kayak gini-gini doang. Ntar di Jogja kita jalan-jalan deh. Kan belum pernah ke Jogja kan kamu gitu. Dipikir-pikir, ya udah mas ntar deh, saya pikir-pikir dulu. Ya udah yang cepet.
soalnya katanya mau berangkat. Udah tuh bang, saya ngomongin kayak gitu, saya masih ya rutinitas biasa, masih nongkrong-nongkrong lah, kadang ngopi, kadang main PS sama teman-teman. Baru di hari keduanya ini atau malam ketiga ya, si Imam ngechat saya bang, sampean di mana mas? Lagi nongkrong nih sama teman. Emang berangkatnya kapan mas? Nggak tahu, ini belum ngabarin bosnya gitu. Kamu mau emang? Saya bilang gitu bang ke saudara saya. Ya udah nggak apa-apa deh. Tapi sama mas ya ntar ya, kita bisa kemana-mana jalan-jalan. Ya udah ntar kita temenin, ntar mas temenin gitu. Ya udah coba kabarin, saya ngabarin nih sama om saya nih. Ya mas, saya sama Imam nih mau. Ya udah dikasih kontaknya, ntar juga bosnya ngabarin, udah mas udah om saya kasih kontaknya, kontak kamu. Udah tuh sambil nungguin bos tersebut ngabarin ya saya masih biasa-biasa aja bang. Ternyata pas itu besokannya dia ngabarin, udah ada temennya belum? Ada, saya sama Imam. Oh ya udah, ntar malam berangkat ya. Saya pikir kok cepet banget, kirain beberapa hari lagi gitu bang. Ya kita masih mikir-mikir, ntar masalah ini cepet banget nggak bisa nongkrong nih. Saya udah ke temen lagi, ke si Agil nih. Agil, ada Deden juga di situ, lagi pada di rumah Deden. Saya ke situ naik motor, nyata ya mau main PS gitu bang, sambil nungguin malam kita berangkat gitu loh. Saya di situ masih nongkrong, ngobrol. Si Agil tiba-tiba ngomong, kamu mau ikut bos ini ya, bos Obeng? Lah, kok kamu tahu Gil? Tahu lah, dapat dari ini, kemarin aja nyari-nyari ke sini. Nih mas saya juga nanyain, katanya kali mau ikut lagi gitu. Jadi bos ini muter-muter ke kampung saya bang buat nyari karyawan gitu. Cuma dia emang gak dibolehin. Terus dia udah tahu juga nih Agil berangkat sama siapa ke Jogja nanti, sama Imam. Mending gak usah, si Agil bilang gitu bang. Gak usah gimana Gil? Ya ntar juga tahu sendiri, tapi ya kalau boleh sih gak usah. Mending gak usah aja udah. Saya mikir di situ sambil, lu nggak usah gimana sih Gil? Ya udahlah jalanin aja, ntar juga tahu gitu. Jam 9 malam itu bosnya nelpon. Bos bubur nih, Obeng nelpon. Di mana enggak? Masih di rumah temen nih bos. Nih malam ini berangkat. Ya kamu di rumah Imam aja, ntar kita berangkat bareng dari rumah si Imam gitu. Dari situ dikabarin, saya balik langsung prepare tuh bang, ngedadak. Bawa baju segala macem, saya pamit. Saya ke rumah si Imam, pakai motor. Saya ngomong lagi sama ibunya si Imam gitu, tentang ntar kerja di sini. Terus ya kita nggak mikirin tentang gaji sih bang. Masih yang penting kerja aja dulu deh gitu. Sama Imam, dia sempet titip pesan kan ibunya, jagain Imam. Kan baru pertama kerja juga sambil nunggu panggilan di Cikarang gitu. Kan dia basicnya otomotif gitu bang. Sekolahan dia, jadi belum ada panggilan. Saya ajak ngobrol. Saya motor taruh di situ, ntar nyuruh om saya atau ponakan saya buat ngambil. Bosnya datang nih, ada travel berhenti pas. Kebetulan rumah Imam tuh di deket jalan utama gitu. Ada travel pas di depan rumah Imam, saya masih ngobrol tuh sama Imam, ngopi sama ya wejangan-wejangan yang dikasih ibunya si Imam. Saya dengerin, bosnya datang, ayo berangkat. Kita pamit, salaman tuh sama orang tua si Imam, berangkat. Naruh tas di belakang, saya duduk di tengah sama Imam. Dari situ kita berangkat nih bang, dari Pemalang ke Jogja. Saya berangkat ke Jogja, sempet kita tuh mampir di Temanggung, di rest area gitu buat makan-makan. Sama bosnya kan, kebetulan ya ngobrol lah, lebih akrabin lagi sama bosnya kan. Kebetulan saya juga cuma kenal sekilas bang, nggak kenal pernah ngobrol gitu, nggak. Saya disitu ngobrol, makan, mutusin buat jalan lagi. Nyampe Jogja itu kisaran jam 2-an, kurang lebih jam 2. Kita nyampe, nurunin kacang goreng, kerupuk yang dia beli nih di Pemalang. Bahan-bahan dari bubur dia, kita turunin, kita dianterin nih, kamar kamu di sini. Tuh kasurnya satu-satu kan, ada kasur kan. Istirahat, tidur, ntar sore bos ajarin cara-caranya nih, cara ngegoreng kerupuk apa segala macam. Udah tidur aja, tidur. Saya mutusin buat tidur nih sama saudara saya si Imam. Tidur di jam 4:30 itu saya dibangunin sama bos nih bang. Digetuk-getuk pintunya kan, makanya triplek gitu. Saya digetuk-getuk, saya pada bangun. Ya di situ diajarin nih ngegoreng kerupuk, bikin cakwe,
sama ngegoreng ayam nih biar nggak cepet basi, caranya gimana gitu. Kita hari pertama di Jogja ya cuma kayak gitu doang bang, masak-masak yang biar kita paham lah gitu. Ya santai gitu-gitu doang. Udah malamnya itu kita tidur, besokannya udah mulai jualan nih bang. Saya dibangunin jam 4:30 buat berangkat. Kita berangkat, saya mandi sama imam, kita ikut sama bosnya satu pangkalan bang. Jadi bosnya itu punya 2 pangkalan sebenarnya. Cuma yang satu pangkalan ini nggak beroperasi lah. Kita berangkat kerja itu sama bosnya berangkat jualan bertiga. Kita ngedorong berdua ganti-gantian, bosnya jalan. Nyampe ke pangkalan, sistemnya itu bongkar pasang bang. Jadi pangkalan tersebut itu bongkar pasang. Masang, mulai ada pembeli di jam 5 tuh. Ya saya masih bagian nganter-nganterin, imam itu bagian yang kayak ngasih-ngasih bumbu gitu bang. Masih sama bosnya di gerobak, kalau saya bagian nyuci mangkok sama nganterin bubur. Dari situ udah seharian, 2 hari nggak ada apa-apa bang. Masih mikirnya, kerja kayak gini mah enak lah, nggak terlalu berat gitu. Sehari, 2 hari, 3 hari udah nggak ada apa-apa. Di 4 harinya itu bosnya ngomong bang, kamu udah pada bisa semua kan? Kita sama imam ya bos. Ya udah ntar besok mulai jualan berdua gitu. Saya udah bisa semua, di handle tuh bagian-bagiannya udah ada sendiri bang. Bagian ini imam, bagian ini saya. Jadi udahlah masing-masing gitu. Hari pertama saya jualan itu berarti kan di hari ke-4 di Jogja ya. Hari ke-4 di Jogja saya jualan pertama sama imam. Saya jualan, ngedorong, ganti-gantian biasa. Gerobak taruh, masang sampai pangkalan. Ya pikiran kita masih biasa-biasa aja bang. Ya namanya orang jualan ya kayak gitulah. Kalau dia bagian lagi-lagi yang ngelayanin bubur, saya di belakang, nganterin, ikut ngebungkusin juga. Posisi saya lagi nyuci mangkok di jam 9 siang itu bang. Si imam kan jaraknya nggak terlalu jauh dari saya nih bang. Karena saya nyuci mangkok itu di belakang dia ngelayanin bubur. Dia manggil, mas. Saya nengok, kenapa bang? Sini nih mas. Apaan sih? Sini mas. Jadi saya kepo tuh, saya ngeliat. Dibuka lacinya sama si imam. Kenapa bang? Ini duit banyak banget mas. Lah kan kita jualan, saya masih gitu bang. Lah enggak. Kok ini banyak banget tau nih, diambil sama imam diginiin. Duitnya sempat diangkat. Enggak, ini jualan. Masa iya sih, kan kita jualan dari subuh, baru berapa porsi, ini seropom aja masih banyak. Ini duit siapa? Pikiran kita ya, duitnya bosnya kali lupa. Atau gimana gak diambil di laci gitu bang. Udah taruh aja, bukan punya kita, udah tutup aja tutup. Iya mas, udah tuh bang. Balik itu jam 10 lebih. Bubur masih ada kan. Dorong, nutupin semua. Kita nutup pangkalan, ngedorong gerobak. Sambil saya ngambilin styrofoam buat masang naruh-naruh bubur di styrofoam buat saya bagi-bagiin gitu bang. Saya nemu tukang parkir, saya kasih. Ini pak. Ya buat ada orang jalanan juga saya kasih gitu. Nyampe ke rumah, ya udah biasa aja. Nyampe ke rumah kan udah kosong, tinggal nyuci bareng sama si imam nih. Di dalam rumah itu ada sumur bang, sumur tua. Nyuci di situ bareng. Sehari nyuci bareng, 2 hari, 3 hari. Ya biasa-biasa aja pas kita jualan itu gak ada kecurigaan sama sekali. Setelah 4 hari itu ya mungkin karena saya jualan itu gak pernah habis. Terus duitnya itu ada terus. Kedua kali dibuka lagi sama imam di hari besoknya ya. Dibuka itu masih ada. Dan ya mikirnya positif aja, mungkin lupa lagi. 2 hari masih ada, terus bingungnya bosnya kok gak nanyain. Kalau ini duit di laci kan harusnya nanya gitu. Dia gak pernah nanya bang. Makanya bingung di situ nih, duit kok gak diambil sama bosnya. Ya imam ngebuka lagi, enggak mas. Kok duitnya masih banyak kayak gini. Saya bilang tuh bang, ya udah biarin aja. Urusan bosnya kan. Yang penting kalau bukan punya bukan hak kita mah udah jangan di otak-atikin gitu loh. Mungkin ya bosnya buat kayak mancing kita atau gimana, jujur atau enggaknya. Saya bilang gitu bang. Oh iya mas, cuci lagi, biasa lagi jualan. Jualan itu gak ada kepikiran kemana-mana bang, masih santai-santai aja gitu. Ya sempat kebesit di duit ini doang, cuma gak terlalu jauh. Ini duit apaan sih, enggak. Lebih pikirannya ya mungkin duit bosnya lupa atau gimana. Di hari keempatnya saya mau ngebagiin, ya saya ngebagiin lagi bang, biasa bang. Karena kan jualan tadi saya gak pernah habis. Dari hari keempat ini bosnya ngeliat bang. Bosnya ngeliat, tapi gak negur saya di jalan nih.
Saya masih ngasih-ngasihin gitu loh. Nyampe ke rumah, dia tuh di depan pintu buka baju bang. Dan kayak buka baju, pakai celana pendek, tolak pinggang. Di situ langsung ngomong ke saya, ngapain kamu dibagi-bagiin? Apanya bos? Itu kalau bukan punya kami itu jangan berani-berani buat ngebagiin. Oh mungkin pikiran saya bubur kali. Saya langsung ngomong nih bang, ya kan sayang bos kalau dibuang gitu. Kasihin ke orang kan bisa jadi sedekah gitu buat rezeki kita lancar gitu. Gak usah ngajar-ngajarin, kamu di sini saya yang bayar, gituin bang. Saya sempat kaget, dah kok beda banget dari yang kemarin-kemarin ya. Kirain saya orangnya asik gitu. Ya diajak kompromi enak lah gitu kan, yang saya lakuin juga nggak terlalu merugikan daripada dibuang bang. Pikiran saya gitu. Enggak, besok-besok awas kalau dibuang lagi. Saya mikir iya bos. Saya mikirnya udahlah bosnya udah ngomong kayak gitu ya udah enggak. Buang aja nih bubur. Biar nih si Imam nyuci-nyuci yang peralatan yang lain gitu. Saya ngangkat bareng, lumayan berat bang. Karena kan yang atas saya bilang tadi, 7-10 porsi masih ada kan lumayan, dandangnya juga gede. Saya angkat, si Imam itu nyuci ngelap-ngelapin gerobak nih. Saya ngangkat, buang aja di sebelah kiri. Saya ngelewatin sumur itu bang. Sumur itu ada di belakang tapi masih dalam lingkungan rumah. Saya jalan ke situ. Jadi kan kamar mandi ada 3 nih bang. Ini khusus bosnya. Saya di tengah sama Imam. Di sini tuh kosong. Dan dari awal saya di situ, saya nggak pernah masuk ke kamar mandi ini. Dan nggak ingin tahu loh. Karena kan ya kamar mandi udah kamar mandi gitu doang. Pikiran saya gitu bang. Saya bawa nih dandang, saya seret, kadang angkat karena berat kan. Pas saya ngebuka tuh pintu bang, pintu yang paling sebelah kiri, mau ngebuang bubur. Itu saya ngeliat sosok lagi di kloset itu bang, kayak nongkrong gitu, itu lidahnya panjang bang. Jadi kayak gini, itu lidahnya tuh nyentuh, kayak ngejilatin lubang kloset. Ya tua, keriput matanya itu belok. Rambutnya tuh jarang-jarang gitu loh. Di situ saya kaget. Saya langsung jatohin tuh bubur, saya lari. Si Imam udah di sumur kan, lagi nyuci-nyuci yang lain gitu. Dia ngomong, mas jangan lari-lari licin, ntar jatuh. Saya langsung ke depan kamar. Saya bingung, tadi apaan ya? Masih kayak gak percaya gitu bang. Tadi apa nih? Imam nyamperin saya bang. Apaan sih mas? Tuh ada tuyul mam. Diketawain saya bang. Tuyul apaan siang-siang ada tuyul? Gue tuyul sumpah tadi. Saya bilang gitu buat ngeyakinin si Imam. Dia masih gak percaya bang. Tuh suruh ngebuang bubur malah ditinggal. Ayo lihat tuyulnya di mana? Saya samperin lagi, nggak ada bang. Itu tadi di situ bang. Itu lagi nongkrong kayak gini. Halusinasi kali mas. Nah mungkin iya kali ya. Saya mikirnya gitu bang. Tapi itu nyata banget bang. Bener-bener padet ya. Bukan mimpi, bukan apa. Itu siang hari loh. Ya jam 11 siang, setengah 12 siang. Kalau malam mungkin bisa saya pahami kan ini siang. Jadi yang dipikir logika itu nggak masuk akal. Lidahnya panjang tuh sosoknya. Iya panjang, jadi tua, kayak Gollum kayak gitu-gitulah. Saya baru inian, saya sama Imam buat ngebuang bubur lagi, itu sosok nggak ada kan. Saya buang ke lubang kloset itu. Tadi tuh di sini mam, sumpah diketawain sini apaan mas. Saya main amat sih digituin. Ya udah kalau mau percaya, udah terserah. Saya baru ke Imam lagi, bersih-bersih yang lain, saya mutusin buat tidur nih bang berdua bang. Saya mutusin buat tidur, di jam 4:30 kan kita bangun tuh, rutinitas biasa. Bosnya itu pamit. Nih barang-barang udah banyak kan stoknya, ada kerupuk, ada segala macam, cakwe, sate, ntar juga ada yang nganterin kalau ayam gitu. Bos mau balik dulu ke Pemalang. Gitu. Saya mikirnya baru kemarin ke Pemalang. Berarti kan antara ya seminggu lebih lah, 8 harian kan dia balik. Kok mau balik lagi? Tapi ya gak nanya gitu bang, cuma kepikiran nih orang bolak-balik mau ngapain gitu. Udah gitu saya ngeliatin, ya stok masih banyak. Akhirnya saya sama Imam tuh mikir bang, bosnya gak ada. Punya pikiran buat jalan-jalan nih. Kan kebetulan ditinggalin motor nih, ada Vario. Saya ditinggalin motor sama bosnya buat kita apa gitu. Saya iniin jalan-jalan sama Imam. Ke Malioboro, ke Pasar Kritian gitu, muter-muter Jogja aja. Habis muter-muter gituan, di jam 1 itu kita mutusin buat balik. Imam, balik lah. Kan di ituan kita belum ngebungkusin kuah bang. Sama sambal itu belum. Harusnya kan sebelum kita main kita bungkusin gitu biar balik-balik langsung tidur.
Kira ini balik aja, besok kita jualan loh. Balik, harusnya mukusin kuah, Imam sama saya mutusin buat tidur bang. Karena capek, pikiran kita nanti aja lah di pangkalan, ngedadak aja gitu. Setelah kita tidur, yang saya bilang tadi bang, satu kamar tapi beda kasur. Ini Imam kayak gini, saya kayak gini bang. Saya tidur di sebelah kanan, dia di sini nih yang kasurnya lurus. Saya tidur, ya udah terlelap. Itu di jam 3:30 subuh atau jam 4-an, saya denger itu kenceng banget bang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya bangun kan kaget, ngeliatin saudara saya bang lagi kayak gini, Allahu Akbar. Saya bangunin kan, saya goyang-goyangin tuh badannya bang. Kamu kenapa ya? Dibangun, itu diem bang, duduk diem. Saya iniin kan pipinya, kenapa ini mas? Tadi dimimpiin itu sama nggak tahu kayak sosok yang mas lihat tadi siang kayaknya mas. Sosoknya gimana? Ya mas, gimana itu kan tua. Jadi dia nggak jalan bang, tapi kayak loncat. Jadi kayak kata si Imam, dia ngejar si Imam. Makanya dia teriak-teriak. Kena nih pas badannya goyang, itu tangannya katanya nyekek. Itu kan dia sempet goyang-goyang kayak gini di dalam mimpi dia nih, pas direp-repin tuh tangannya nyekek kayak gini, dia dikejar kena. Terus bangun gituan, makanya baca doa kalau tidur. Terus saya sambil bilang, tuh kan kayak gitu, iya mas. Udah tidur lagi tidur, lumayan lah 1 jam, setengah jam buat tidur. Saya buat mutusin tidur lagi tuh bang. Di jam 5 subuh saya bangun. Niatnya mau berangkat jualan bang. Saya bangunin si Imam, sakit bang. Mam, kenapa? Gak enak mas, badannya mas. Ya udah lemes banget gitu bang. Saya pusing kan, jualan sendiri tuh gak mungkin bang. Karena satu gerobaknya berat, terus kita harus bongkar pasang pangkalan gitu. Saya mikir gimana ini. Yaudah ntar pagi beli ini aja deh, makan bubur. Kan bubur masih ada tuh bang. Kan kalau kita bikin bubur itu dari maghrib bang. Jadi ntar apinya dikecilin, ntar kalau 4:30 itu tinggal kita aduk, udah jadi gitu. Saya inin bubur, besok saya beliin obat-obat warung tuh. Nih minum dulu. Dia gak bangun bang, kayak ya satu mungkin udah malas gitu ya, karena tipes atau gimana sih, kata dia sih panas, dingin gitu. Badannya panas tapi dingin banget katanya. Udah nih minum obat dulu, nih buburnya makan. Dari situ saya bingung kan, gak jualan. Akhirnya saya duduk depan, ngerokok, ngopi. Saya nelpon om saya nih. Om, nih si Imam sakit. Udah dibeliin obat belum? Udah sih obat-obat warung. Nah gitu, makanya kamu kan kerja melek terus, capek sebenarnya. Kelihatannya kan sepele. Cuma itu capek, kurang tidur. Makanya kalau ada waktunya tidur, jangan main gitu sama om. Ya udah kalau udah dibeliin obat mah udah gitu. Dari situ udah bang makan bang. Udah nggak ada omongan bang, kayak ya mas, udah bingung kan sehari. Di 2 harinya sama nih. Kan pusing juga mau nelpon ibunya gimana. Kita udah nggak jualan itu 2 hari semenjak dia sakit. Udah nggak jualan? Iya, 2 hari itu nggak jualan. Malamnya, berarti malam ketiga ya, itu bosnya datang bang, sama keluarganya, sama istrinya ini. Datang, dia manggil saya kan nungguin Imam nih di kamar. Dia di depan tuh manggil, Gak, saya keluar bang. Ya bos, lah ini kok masih banyak stoknya? Iya bos, Imam lagi sakit, kita ngejualan gitu. Dia sempat kesel, kayak makanya waktunya tidur mah tidur, jangan begadang. Waktunya jualan jangan main-main gitu. Dia tahu bang. Di situ saya sempat bingung kan. Udah gituan, udah ntar besok jualan sama saya gitu. Berdua, biarin Imam tidur. Dari situ besoknya kita mau jualan kan malam tuh bang, saya bangunin lagi. Itu udah gak ngerespon bang. Maksudnya kayak ya tetap dengan keadaan yang ya masih napas, cuma udah gak mau ngomong gitu loh, udah gak karuan. Pikiran saya udah gak karuan gitu. Saya tidur, itu dari pas saya tidur itu ya jam 2:30, dari arah belakang itu ada suara babi bang. Enggak itu babi atau gimana saya gak tahu. Itu pas bosnya pertama balik kan kita lewat sama ini kan, kamar bosnya, kamar kosong sama kamar saya. Itu kisaran jam 2:30. Itu kayak suara babi dari arah arah sumur nih, kamar mandi belakang. Itu muter bang, jadi kayak letter L gini. Bunyi sambil apa ya namanya, kayak ngegaruk-garuk tembok gini kan, pakainya triplek. Jadi bunyinya lumayan krek, ntar muter ke ruangan kosong nih bang.
Saya bangun di situ, apaan ya? Saya pikirannya udah mulai ngaco bang. Dah kok ada apaan sih ini? Tapi saya nggak berani keluar gitu loh. Saya masih mikir, mutusin buat tidur lagi nih. Tidur tapi pikirannya masih kemana-mana gitu bang. Apaan tadi ya? Mana saudara saya masih tidur lagi. Saya bingung di situ. Dari 10 menit setelah saya mutusin buat mau tidur bang, itu suaranya di samping saya bang. Krok, 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 krok. Pas saya bangun duduk, itu lagi di saudara saya bang. Kan saudara saya buka baju, telanjang baju gitu bang. Itu duduk, itu kayak nungguin orang sakit bang. Itu jarinya panjang banget. Nggak tahu 3 atau 4. Itu megangin sininya saudara saya nih. Kayak gini. Itu lidahnya itu kayak di dada. Sama di leher-leher. Itu ada depan bang. Nyampingin gitulah. Kan kasurnya kayak gini. Saya nyampin. Nah ini apa? Saya pas sampai apa ya namanya? Dibilang takut. Takut tapi kayak dipaksa buat ngeliat dia bang. Nge-freeze ngeliatin dia gini. Gak bisa ngapa-ngapain. Itu lagi ngejilatin. Jadi kayak suara yang tadi kayak babi itu dari dia. Jadi kayak krok ambil megangin ngejilatin gitu. Pikiran saya itu ya apa namanya? Kok dia nggak bangun sih? Tapi saya nggak bisa gerak bang. Sama sekali nggak bisa ngomong. Udah kayak dipaksa ngeliatin dia aja gini. Saya baca-baca merem. Saya meremin kan kayak paksa ini apaan sih? Jadi kayak mata merem tapi pikiran masih bertanya-tanya gitu. Ini apaan sih tadi? Saya baca-baca sebisa mungkin bang. Ya surat-surat pendek apa gimana. Itu suaranya ngelilingin bang. Dan saya udah nggak berani apa ya? Buat ngebuka mata itu saya nggak berani. Saya baca-baca ya. Nggak terlalu lama tapi berasa lama banget bang. Itu kejadiannya di jam 2:30-an. Kok bosnya nggak tahu gitu loh. Saya diam. Suara udah nggak ada. Saya ngebuka mata bang. Itu emang udah nggak ada sosoknya. Saya iniin lagi, mastiin lagi. Bener nggak sih tadi? Apa halusinasi bener ya? Masih dalam pikiran saya kayak gitu terus bang. Kayak beneran nggak sih? Gitu loh bang. Saya masih mikir. Saya mutusin buat tidur lagi. Dibangunin 4:30 nih sama bosnya. Dibangunin sama bosnya di 4:30 tuh bang. Nggak, bangun. Saya bangun. Saya sempat berdiri itu goyangin saudara saya bang. Saya goyang-goyangin deh. Makan dulu, bubur udah mateng. Dia udah nggak ngerespon bang, diem aja gini. Tapi masih ada napasnya. Nah, pikiran saya nih bocah udah nggak karuan banget. Bosnya tahu kayak gini nggak diperiksain lagi. Saya mau pakai periksa duit saya baru kerja kan nggak punya duit bang. Saya kalau bosnya paham yang ngertiin ya periksain gitu kan karyawan. Saya ke belakang mandi sambil mikir-mikir. Sakit kayak gini, jualan sama bosnya lagi. Sempet punya pikiran kayak gitu, nggak enak lah. Takutnya kan canggung gitu bang. Saya berangkat jualan, sempat bangunin lagi. Saya jualan berdua nih bang. Jualan biasa bosnya di gerobak ya saya iniin lagi mangkok. Jadi yang ngejual apa? Masalah bubur ini masih ada atau enggak ya bukan urusan saya lagi, kan ada bosnya. Saya biasa balik itu jam 10 lagi saya ngebangunin bang, saudara saya. Sama bang gak ada responnya. Bocah kok gak ada kayak entah pengen apa gitu. Enggak bang, diem tidur mulu. Dari situ mau ngomong bosnya saya udah capek banget. Semalam kan kebangun kurang tidur. Saya gak sempet makan, saya tidur lagi bang. Di hari pertama saya jualan sama bosnya nih, pas saudara saya sakit. Saya tidur, di 4:30 biasa, 4:30 sore bangun. Saya langsung di situ mulai, ini bocah harus bangun nih kalau kayak gini. Gak sembuh-sembuh, saya gituin bang dalam hati. Saya bangun, saya goyang-goyangin. Maksudnya biar paksain makan gitu, obatnya minum. Kalau kayak gini terus ya kasihan kan. Saya bangun-bangunin. Itu udah gak ada napasnya bang. Saya goyang-goyangin. Mam, saya bilang gitu kan. Itu cuma kayak gini udah gak ada suaranya. Saya coba pegang kayak gini bang. Itu gak ada denyutnya bang, sama kayak gini. Di situ bingung kan saya. Terus gak paham loh. Mam, ya pikiran udah apa namanya, kayak ini kenapa ini gitu. Saya masih bangunin lagi, itu udah gak ada bang. Padahal pagi masih sempat napas ya? Iya, pagi itu masih ada napasnya gitu. Pas kiran sore itu saya bangun itu gak ada bang. Jadi pas bangunin Gak masuk kok momen itu ya, kasian banget. Jadi
Pas saya bangunin nggak ada, saya manggil bosnya bang ke depan. Saya bang ke depan, bos. Ini si Imam, maksud saya tuh saya manggil bosnya biar mastiin ini saya salah gitu loh. Dia dari depan ke kamar saya tuh depan pintu cuma ngomong ke saya kayak gini bang. Itu udah dicek belum? Ada nadinya nggak? Saya bilang gitu, nggak ada bos. Ya udah nggak ada, udah lewat. Kan kesel bang, saya sempat mau berantem di situ bang. Gampang banget ngomongnya. Ya udah lewat, udah dicek kan? Ya udah lewat. Terus saya itu bukan kayak gitu, saya kan awam nih tentang kayak ginian. Coba dicek. Dia nggak mau bang, sama sekali nggak nyentuh. Saya di situ bingung. Saya nelpon om saya mau ngomong ke ibunya gitu. Itu nggak bisa bang, maksudnya nggak kuat saya loh. Saya akhirnya ngomong ke omnya, nyampein ke ibunya. Kalau saya ke ibunya langsung nelpon nggak berani gitu. Saya nelpon ke om saya gitu sambil dia, oh bisa sih gitu. Ya nggak tahu bos, nggak tahu om, saya bilang gitu. Dia udahlah, kamu gimana ini? Dia juga di telepon bingung bang. Apalagi saya yang lihat kayak gini. Tiba-tiba di setengah 6 itu ambulan datang tuh. Ada suara ambulan di depan. Itu yang ngangkat almarhum ini saya sama connect dari ambulan bang. Bosnya sama sekali nggak ini bang. Sama sekali nggak bantu ya bang? Iya nggak bantu, terus ya megangin atau gimana enggak bang. Kita angkat ke ambulan, saya duduk di belakang sama connectnya kan. Sambil di jalan tuh, ini gimana ntar ngomongnya lagi. Sambil pikirannya udah nggak karuan bang. Sepanjang perjalanan dari Jogja ke Pemalang ini saya udah nggak punya pikiran lah, bingung mau ngapain ini. Kayak masih ini mimpi apa enggak nih. Kan berangkat bang, kayak ngobrol aja kayak orang gila bang saya bang, ngobrol sama saudara saya. Jadi katanya mau ke sini ntar pas punya duit pas gajian. Jadi kayak orang gila gitu bang. Di mobil tuh? Iya di ambulan. Berangkat sana nyampe Pemalang itu jam 9 malam bang. Kan kita berangkat setengah 6 nih. Nyampe Pemalang jam 9 malam. Ya orang tuanya udah histeris bang. Pasti. Tetangganya udah kumpul di rumah dia nih di depan. Ambulan ini dikeluarin. Almarhum dikeluarin dari ambulan. Gak ada turun-turunnya buat bela sungkawa atau gimana, itu cabut bang. Jadi almarhum ditaruh, orang tuanya gak terima kan. Nyuruh nih tangganya ada mobil dibawa ke Pemalang kota bang. Buat di visum. Keluar bang. Itu jadi ininya tuh hitam semua. Kan kita belum dikafanin. Datang dari sana tuh masih kayak gitu doang. Itu jadi pas di kayak ronsen atau gimana ya. Itu di visum itu ada bang jilatan hitam di sini sama di dada sama di tangan. Kayak bentuk lidah tapi bercabang hitam bang. Kayak orang dikerokin di sini doang gitu. Kelihatan tuh? Iya hitam. Dari situ kan sempat kan malam itu ya bingung juga, saya ditanya-tanyain bingung kan. Ngomong kayak ini nggak wajar. Ibunya udah sempat kayak mau ngasusin bang. Karena ada di situ ada kepolisian lah yang punya, udah panggil Pak ini aja. Kasusin ya namanya ibu anak satu-satunya shock juga bang. Itu nggak bisa bu, ini kalau dari hal-hal gaib kayak gini dikasusin nggak bisa, susah walaupun ada bukti kayak gini, cuma kan nggak ada sidik jari dari bos atau gimana. Saya mikirnya mungkin dia nggak berani megang karena gini nih tahu atau gimana. Dia ngobrol bang di situ, ibunya itu nangis teriak sambil, padahal itu semalam atau pas pertama dia sakit ibunya mimpi bang bahwa si Imam ini dikejar sama sosok itu. Jadi bareng si Imam mimpi dikejar sosok ini, ibunya ngeliat si Imam lagi dikejar. Cuma mau ngomong karena dia baru kerja pertama nggak enak, taunya ngebebanin anaknya ntar malah nggak betah balik gitu. Sebenarnya udah mau ngomong, dia cerita di situ sambil teriak-teriak nangis gitu bang. Baru dari situ ya udah rame kan warga, ini si Obeng nih ini rame bang, sempat viral juga. Besok malamnya itu kan, besok jam 9 dia makamin udah tuh bang. Malamnya kan teman saya yang kayak si Agil, yang teman-teman saya juga nih kenal, pada tahlilan nih bang. Pada tahlilan, dia itu habis tahlilan jam 9 itu nyamperin saya bang. Buat duduk di depan. Si Agil cerita, ini alasan aku gak ngomong ke kamu tuh kayak gini. Begini gimana Gil? Tanya si Aji. Aji dipanggil kan bang, dijelasin di situ bang, bahwa sebelum saya kerja di situ, dia itu kerja dulu ada 4 orang sama bosnya.
saya kerja sama Aji di pangkalan yang kamu ini tempatin, bosnya itu sama almarhum si Rohman, temen dia dulu nih. Dia kerja di pojok sana udah dipaksain nih gerobak nih, karena dia mungkin udah pernah pengalaman, katanya di Semarang pernah jualan, jadi dipasrahin 1 gerobak. Itu pas balik kerja dari 1 minggu itu, dia tuh balik mau ke rumah, itu nabrak gapura bang, meninggal di tempat juga. Itu kerja baru 1 minggu. Baru 1 minggu. Besokannya di 2 hari itu kan sempat makamin pas di jam 9 itu, setelah almarhum tiba malamnya, itu mau diikutin daun kelor bang. Cuma orang tua yang laki, jangan kayak gitulah, biarin. Cuma ibunya udah ngotot. Karena di Jawa kan kayak gitu bang, kalau diisengin nih korban dari kayak gini, diikutin daun kelor, ntar nyusul bang. Cuma ditahan sama bapaknya almarhum, udah gak usah, jangan kayak gitu. Dan setelah Agil cerita kayak gitu, dulu Rohmat, bahkan saya sendiri pernah. Saya sama Aji tuh pernah iseng. Dia tuh ngambil 20.000 tapi bukan dikantongin tuh bang. Buat beli jajanan gitu loh. Kan di pangkalan kita sebelah sana ada onde-onde yang kayak gitu-gitu, makanan-makanan gitulah. Risol, dia buat beli tuh 20. Itu sama bang kejadiannya. Dicekek sama sosok yang saya lihat. Yang lidahnya panjang itu. Iya, lidahnya panjang, dia lagi cekek. Makanya dia langsung besokannya itu nelpon ke rumah buat dipagerin. Dipagerin, ibunya nyuruh balik aja, akhirnya dia langsung keluar 2 orang. Setelah kejadian si Rohmat nih bang, kan dia pas kerja 1 minggu, dia meninggal, kan masih jalan nih gerobak. Itu kejadian kayak gitu, baru si Agil ngomong itu mungkin imam iseng kali kayak aku dulu gitu, tanya si Haji. Dan itu balesnya orang tuanya nanya ke salah satu kiai nih bang, ada di kampus saya gitu. Dia nanya, sama bang jawabannya. Ya ini pesugihan kayak gini, duit bibit. Jadi maaf ya bu, bukan mau ngomong si almarhum, mungkin ada salah dalam juga. Karena gak mungkin lah bangsa-bangsa goib gitu ngambil tanpa ada perjanjian yang kayak gini gitu. Ya mungkin anak ibu ngambil seperak atau 2 perak. Tapi itu udah sistem perjanjian kayak gitu. Perjanjian yang gak tertulis. Kalau udah makan batang haramnya itu, ya udah gitu kayak di barter gitu loh bang. Baru ibunya di situ ya sempet kayak histeris gitu. Nyampe sekarang di Jakarta udah gak mau balik karena kan dia anak satu-satunya bang. Setelah obrolin dari kayak gitu mulai nih rame kan, viral. Samperin rumahnya ya dilemparin batu. Dan saya dengar pas itu kejadian rame itu ya, si tersangka ini udah gak di kampung saya bang. Rumahnya udah ditinggal. Jadi dia keluar, terus baru akhir-akhir kemarin tuh dengar katanya udah cerai sama istrinya. Itu aja sih bang. Oke. Jadi sampai sekarang kabar yang si bosnya gimana terakhir kali yang ditahu? Udah nggak di Widuri sih bang, udah nggak di Pemalang. Bilangnya ya udah yang di Jogja semua. Kebetulan kan istrinya balik ke Pemalang nih bang. Dia sendiri udah cerai gitu katanya. Dan udah lost kontak juga sama si bosnya. Iya. Oke. Nah itu tadi cerita tentang pengalaman Bang Dika tentang ketika jualan bubur ya bang. Iya. Itu ada penumbalan ya. Tumbal duit bibit kayak gitu karena ya makan duit kayak gituan katanya sih. Jadi ya kita nggak tahu pastinya. Iya. Jadi kemungkinan tuh almarhum ada melakukan suatu hal ya. Makanya kena imbasnya tuh seperti itu sampai sakit berhari-hari ya. Sakit itu cuma 2 hari bang. 2 hari. 2 hari. Cuman ya. Kita kerja itu nggak ada 2 minggu malah. Mungkin kita nggak tahu apa yang dilakuin almarhum makanya sampai kayak gitu. Nah, karena ini ceritanya agak masih ganjil nih Bang ya. Kan masih ada pertanyaan dari Bang Dika juga kan kenapa sampai bisa kayak gitu. Coba kita konsultasi sama Om Puji. Oke Bang, ini kan saya sudah mendengar cerita Abang nih ya, pengalaman tentang bubur ya, bubur. Terus dari pengalaman Abang nih, kira-kira apa yang Abang tanyakan nih? Ya Om, jadi saya mau tanya nih, yang satu itu kenapa itu duit banyak ya, padahal kita jualan itu nggak balance lah dengan penghasilan, karena jauh. Yang kedua, kenapa pas saya makan itu nasi bisa berlendir? Itu aja. Sebelum bosnya makan dulu gitu loh. Siap. Itu gitu aja. Oke, saya jawab ya. Kalau yang uang tiba-tiba di tempat uang ya,
Jadi laci. Laci uang itu kok banyak tuh ya. Padahal kan yang beli kan nggak seberapa ya. Iya. Nah dari pengalaman saya sih gini Mas. Kalau orang itu, maaf ya, kalau orang itu misalnya pesugihan atau nyupang, itu sebenarnya usaha itu, entah itu usaha apa-apa, itu sebenarnya buat formalitas aja. Ya, paham ya. Jadi itu uang datang sendiri, ya memang dari gaib itu tadi, yang dipersetujuan sama si makhluk gaib tadi. Nah, terus juga biasanya kan kalau orang pesugihan itu kan dia kaya ya, dia kaya, bisa uangnya banyak. Itu yang udah-udah tuh gini, jadi uang itu memang mengambil dari anak cucu, diambil gitu. Rezekinya anak Iya, cucu. anak cucu diambil, sehingga dia nggak wajar lah punya uang tuh, nggak sewajar kayaknya minta ampun ya, uangnya banyak banget gitu. Nah tapi setelah dia nanti masanya sudah habis, kemudian dia perjanjian sudah habis, dia diambil sama si makhluk gaib tadi. Nah dengan dia diambil ke makhluk gaib tadi, entah itu jadi budak apa di alam sana ya. Dan nanti si rumah yang kayak dia punya harta benda itu, ya itu pasti akan habis, entah itu kebakaran, entah itu kerampokan, pokoknya ada aja yang bikin bangkrut. Nah terus anak cucunya juga nanti masa depannya dia bener-bener ekonominya terpuruk gitu. Jadi nggak bisa kaya gitu, karena memang rezeki udah diambil rezekinya itu. Itu jawaban yang pertama ya. Terus yang kedua itu makan nasinya baru ngambil, udah dibilang basi, lebih dari basi. Itu ya basah gitu, benyek gitu ya. Iya kayak apa ya, kayak air liur gitu loh. Iya. Lengket-lengket gitu. Jadi pas disendok ini tuh kayak ada ya apa ya, lengket gitu. Iya ngerti Bang. Itu kalau saya lihat itu begini, itu sebenarnya buat menandakan satu ya, orang tuan rumah atau bos atau siapalah yang kita tempatin itu, dia punya ikatan gaib dengan makhluk ya. Ya terlalu dikatakan kayak macam pesugihan lah. Kedua, di situ bisa jadi ada yang sakit nggak lama meninggal. Jadi sebuah tanda itu sebenarnya, tanda. Ya karena ya itu juga bisa dihitung karena kan saudara saya sakit itu pas itu. Oh gitu ya, nggak lama langsung nggak ada kan? Nggak ada, 2 hari doang langsung nggak ada dari sakit itu. Sakitnya sakit apa tuh? Kalau yang pas pertama dia sakit itu dia ngejelasin ya kayak tipes. Oh tipes gitu. Panas dingin. Usianya berapa? Baru lulus SMP, SMA 17-18 tahun. Belum ada pengalaman kerja, makanya kan saya ngajak biar ada gitu sedikit banyaknya gitu, udah pernah keluar kerja. Cuma kan ternyata bakal kejadian kayak gini. Itu jawaban saya seperti tanda satu yang pertama bisa jadi bos ya. Bisa jadi dia ada perjanjian. Kedua memang suatu tanda itu pasti ada sesuatu yang kejadian seperti tadi, sakit terus nggak ada. Itu jawaban saya. Ada lagi? Udah sih Om, kayaknya udah. Cukup. Oke, dengan berakhirnya sesi tanya jawab saya dengan Mas Dika, mudah-mudahan ada hikmah dan pelajaran buat kita semua. Mudah-mudahan kita dan orang yang kita cintai dijauhkan dari segala hal yang tidak kita inginkan. Ambil hikmah, pelajaran, dan manfaat dari cerita tersebut. Mohon maaf apabila ada suatu kekurangan. Acara ini saya kembalikan ke host kita, Bang Rizko. Oke, itu dia tadi sesi tanya jawab dengan Om Puji dan Bang Dika. Jadi, gue mau ngingetin ke kalian bagi yang belum subscribe, yuk bantu kita dengan cara subscribe, like, comment, dan share video ini. Dan juga bagi kalian yang mau jadi narasumber di Lautan Mistis, caranya gampang banget. Mampir aja di Instagram kita di lautan.mistis. Nanti tim kita ada yang hubungin kalian. Jadi akhir kata, gue Rizko dan Bang Dika pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.